Jaga jarak. Makasih Pak. Pak, jalan. Masuk dulu, Pak. Pak. Jadi kalau kita lihat yang existing Pak, jalur kereta api yang ada di Sumatera Utara di Medan dan kota Medan, ini adalah seperti ini Pak. Sekarang sudah ada double track yang berketit dari Bandara Kuala Namu menuju kota Medan. Yang ada terus jaringan yang ada ini single track Pak dari menuju ke arah Binjai dan ke arah Belawan. Jadi ini ya ke arah Binjai. Ada sekarang untuk angkutan kereta komuter, angkutan komuter di Medan adalah tracknya di sini Pak. Di sini belum bisa kereta api yang ada yang sekarang. Ini belum bisa ke arah Binjai. Baru sampai ke Stasiun Medan ini. Ini sekarang di Stasiun Medan. Nah ini belum bisa ke sini, ini akan kita kerjakan Pak mulai tahun depan, sehingga kereta lokal di Medan ini bisa melayani untuk pergerakan dari baik dari Makam maupun dari bandara ke arah Binjai. Dengan kita menyelesaikan elevated sampai turun ke asrama dari sini akhirnya nanti. Jadi ini sampai sekarang masih berfokus di sini Pak. Double track elevated. Ini yang akan kita lanjutkan sepanjang 3 km. Terus nanti kita sampai ke asrama ini double track. Dia komuter untuk di jam, keretanya bisa berjalan beroperasi maksimal. Ini yang kita akan kerjakan. Yang sampai ke bawah sekarang memang digunakan untuk kereta barang. Namun untuk kereta penumpang ini sebenarnya kita lagi terangkan juga Pak. Tapi kita tingkatkan dulu jalurnya Pak. Karena sekarang jalur kereta ini masih jalur kecil. Itu yang perlu kita tingkatkan, kita tingkatkan ke yang memang bisa Pak, nanti makanya setelah kita tingkatkan nanti ya kita bicara karena sekarang masih konsentrasi untuk di barat. Betul, karena kecepatannya kalau tinggi ya, kalau namanya dengan jalur R42 sekarang. Ini yang nanti mungkin kita koordinasikan dengan KAI bisa mengoperasikan ke bawah. Ini yang kita kerjakan Mas tahun depan, mungkin 3 tahun untuk dan stasiun juga nanti sekarang karena masih mungkin kami ada gambarnya Pak ini. Saat ini kan baru yang tahap 1 Pak, baru dua track di elevator di atas yang digunakan untuk bandara. Nanti selanjutnya kita ke tahap kedua kita tambah. Jadi ini tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan. Untuk tahun depan kita mulai dengan menambah dulu tahap 2. Kita start di tahun depan dengan nambah 2 track lagi, yang 2 bisa cepat dan bisa sampai ke kereta KRL. 2 tahun Pak, 2 tahun pengerjaannya. Kita akan mulai pengerjaan tahun depan. Apa yang tadi Mas? Iya. Jadi nanti operasi kita di Medan seperti ini Pak, kereta Medan bisa dari Bupatan ke Binjai, bisa juga ke Belawan, dan melalui stasiun sentralnya ada di stasiun Medan. Jadi kita gunakan sebagai stasiun sentral bisa mengisi. Sekarang sedang diuji oleh Kapitan Banjir yang bukan mau bikin ini yang saat ini kan sekarang kita ingin dua track digunakan elevated untuk bandara sama ke arah stasiun yang existing. Pada ini memang kita sementara ini kita masih menggunakan karena ada barang juga Pak. Jadi mungkin kita bisa tahapan pada saat dia sudah 6 track, ini bisa kita angkat kita semua di aplikasi seharusnya bisa otomatis bisa.
2 tahun lagi selesai dengan 4 trek ini, kita coba operasinya barang bisa naik juga ke atas. Tapi lewat aja Pak, tidak mengganggu untuk nggak bisa karena ada demo Pulau Braya juga di sini untuk aktivitas. Baik Pak, kalau operasinya nanti bisa kita rekayasa Pak, maksimal. Saya kira itu Pak, apa yang akan kita rencanakan nanti. Jangan terlalu dekat mesin, jangan terlalu dekat mesin. Mundur lagi Pak, mundur lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan. Saya bahagia sekali bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Medan begitu antusias untuk menjadikan angkutan massal sebagai suatu angkutan masa depan. Ditandai tadi kami diskusi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, melihat bahwa
kereta api, LRT, BRT itu menjadi diskusi kita. Oleh karenanya saya sengaja melihat fakta yang ada di sini. Tadi Pak Wali bilang, wah ini kalau hari biasa macet sekali di sini. Jadi saya sebagai seorang yang concern tentang angkutan massal itu luar biasa. Juga Pak Gubernur dari sejak sebelumnya menyatakan kapan itu Kodijaya sampai gitu kan. Nah, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kereta api adalah masa depan Medan. Ini akan dari 2 trek elevated di Central Station ini menjadi 6 trek. Nanti ada trek yang menuju ke Binjai dan ada trek yang menuju ke Belawan. Jadi artinya masyarakat yang dari Binjai dan dari Belawan bisa langsung menuju ke Pelanaran. Dan terdapat beberapa stasiun sehingga kereta api ini menjadi pilihan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita memang sedang merencanakan LRT dan World Bank memilih Medan sebagai salah satu pilihan untuk dikembangkan selain Bandung. Kami akan finalisasi tentu membangun LRT harus komplementer dengan jalur kereta yang ada. Jadi tidak harus menuju Lawan ada satu lagi, tetapi ada jurusan lain sehingga antar moda LRT dengan kereta api itu saling melengkapi. Nah, dalam waktu dekat ini Pak Wali Kota sudah berkirim surat pada kami agar BRT itu ditingkatkan. BRT itu adalah bis. Tadi dilaporkan bahwa dari Belawan ke arah sini itu begitu padat. Nah, oleh karenanya itu yang segera nanti kami akan berikan bis berupa by the service, ya. By the service itu kita subsidi. Jadi angkutannya kalau sekarang baru 2, nanti tahun ini tambah lagi 2 dan tambah lagi. Seperti diketahui juga pembangunan di Sumatera Utara begitu intensif, ya. Kita sebentar lagi menyelesaikan terminal Amplas. Tetapi tadi saya juga bicara sama Pak Gubernur bahwa di Danau Toba sebentar lagi akan selesai terminal air di Danau Toba yang menjadikan Danau Toba menjadi satu tujuan wisata. Dan dari kata saya terima kasih atas atensi dan kerjasamanya Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Semoga cita-cita kita untuk menjadikan angkutan massal menjadi angkutan utama menjadi satu kegiatan. Terima kasih. Nanti Bapak Wali Kota, saudara-saudara saya semua, setiap tahun pertambahan penduduk kita itu sampai 0,3%. Penduduk Sumatera Utara saat ini 15 juta. Kalau kita ambil Bidang, Medan, Binjai, Deli Serdang, Ro, Tanah Karo, itu sudah 5.600.000 orang. Ini semakin bertambah terus. Kalau semua nanti punya mobil masing-masing, kita tak bisa jalan, ini stagnan. Inilah masa depan yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, kami selalu meminta terus kepada Bapak Menteri. Memang ini kereta api ini tidak murah. Apalagi nanti ada LRT. LRT tadi disampaikan oleh beliau kepada saya, itu berada di samping tapi tidak dalam satu tujuan. BRT juga kendaraan roda 4, bus berupa bus yang untuk memfasilitasi angkutan massal. Jadi ke depan dengan angkutan massal yang bisa menjawab keinginan rakyat kita, dia bersih, nyaman, sehingga rakyat tidak banyak menggunakan kendaraan pribadinya di
lalu lintas. Begitu saudara-saudara saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Menteri, silakan. Pak Wali. Yang kita sama-sama hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Gubernur Sumatera Utara, kami berterima kasih tentunya pemerintah Kota Medan dan seluruh rakyat atau seluruh masyarakat Kota Medan atas kunjungan Bapak Menteri ke Kota Medan, khusus di stasiun Medan ini. Kami berharap tentunya transportasi umum di Kota Medan ini akan bisa lebih kita fungsikan dengan optimal, Pak. Tadi sudah disampaikan Bapak Menteri bagaimana Kementerian Perhubungan akan ada banyak sekali program akan dibangun di pemerintah di Kota Medan ataupun di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Pak, kami menyambut baik dan kami berterima kasih. Tentunya segala program ini akan kami selaraskan dan akan kami sejalankan dengan program pemerintah Kota Medan. Bagaimana kami pemerintah Kota Medan akan mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk menggunakan transportasi massal, bukan menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa kebijakan seperti penertiban parkir dan sejenisnya. Ini kami yakini nanti akan mensupport bagaimana pembangunan yang Bapak lakukan nanti, memperbaiki fasilitas perkeretaapian, fasilitas BRT yang hari ini sudah ada di Kota Medan. Pengoptimalan ini akan kami terus imbangi dengan kebijakan-kebijakan agar masyarakat Kota Medan bisa lebih menikmati pembangunan, bisa lebih menikmati transportasi massal. Terkhusus transportasi massal ini, Pak, nanti akan mempengaruhi, mengurangi signifikan kemacetan di Kota Medan. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Menteri agar kiranya simpangan sebadan, Pak, antara kereta api dan pengguna lalu lintas lainnya seperti roda 2 dan roda 3, roda 2 dan roda 4 ini bisa di elevated agar kiranya kemacetan di Kota Medan akibat simpangan sebadan ini bisa berkurang dengan optimal, Pak. Mungkin itu kami berharap tentunya kunjungan Bapak di sini membawa keberkahan bagi masyarakat Kota Medan, Pak. Terima kasih.